A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil muntajabin. Dalam pandangan Urafa, pesalik adalah orang-orang yang menapaki jalan-jalan spiritual untuk kembali ke asalnya, kembali ke fitrahnya, menyirnakan jaraknya dengan zat Tuhan, serta meniadakan dirinya sendiri dengan kedekatan kepadanya, yakni fana dalam nama-nama dan sifat-sifat ilahi, dan abadi atau mengabadikan dirinya dengan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni baqa dengan zatnya. Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab sucinya Al-Qur'anul Karim berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kamu menuju kepada Tuhanmu dengan kerja dan usaha yang sungguh-sungguh, maka kamu pasti akan menjumpainya. Oleh karena itu, sangat mungkin menggapai hakikat kesempurnaan manusia dan makam kedekatan kepada Tuhan dengan melewati tarikat yang merupakan batin syariat. Dari dimensi ini kita akan menjumpai kata-kata seperti syariat, tarikat, dan hakikat dalam ungkapan-ungkapan para urafa. Salah seorang urafa di pertengahan abad ke-7 dalam kitabnya Al-Insanul Al-Kamil, yakni Azizuddin Nasafi, menuliskan syariat adalah perkataan para nabi dan tarikat adalah perbuatan para nabi, serta hakikat adalah penglihatan dan musyahadah para nabi. Seorang salik pertama-tama haruslah menuntut ilmu syariat yang merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat. Kemudian mengamalkan tarikat yang juga merupakan keharusan yang mesti diamalkan, sehingga dia akan mencapai suatu tingkatan mendapatkan cahaya-cahaya hakikat sebatas kemampuan dan usahanya. Seseorang yang menerima apa yang disabdakan oleh Nabi dan Rasul dikategorikan sebagai ahli syariat. Dan apabila dia juga mengamalkan apa yang dikerjakan oleh para nabi dan rasul, maka ia digolongkan sebagai ahli tarikat. Dan apabila seseorang telah mendapatkan penyaksian apa yang disaksikan oleh para nabi dan rasul, maka ia disebut sebagai ahli hakikat. Sayyid Haidar Amuli memaparkan 3 tingkatan syariat, tarikat, hakikat untuk menyelesaikan sangkaan tentang adanya perbedaan dan pertentangan di antara 3 dimensi itu.
Menurutnya, ketiga dimensi itu yang memiliki nama-nama yang berbeda hanya menggambarkan suatu kenyataan dan realitas. Perbedaan di antara ketiga hal itu hanyalah bersifat relatif, bukan bersifat hakiki. Dalam sebagian ungkapannya, beliau menyatakan, ketika perkara ini menjadi kenyataan, maka ketahuilah bahwa syariat adalah sebuah nama yang ditentukan untuk jalan-jalan ilahi, yang mana memiliki rukun-rukun, cabang-cabang, keringanan-keringanan, motivasi-motivasi, niat-niat, kebaikan-kebaikan, kesempurnaan-kesempurnaan, dan keutamaan-keutamaan. Sementara tarikat adalah mengambil yang terbaik dan yang paling kuat serta utama di antara jalan-jalan ilahi itu. Dan setiap metode dan cara yang paling baik, paling utama, paling kuat, paling hati-hati, dan paling sempurna yang dijalani oleh seseorang, maka itu dinamakan dengan tarikat, baik yang bersifat perkataan, perbuatan, sifat, dan hal. Sementara hakikat adalah pembuktian dan penegasan sesuatu dengan cara penyingkapan hati dan penyaksian intuitif, yakni kehadiran dan syuhud. Dan hal ini sebagaimana perkataan suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Haris, yang mana kita jumpai di dalam suatu hadis. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Harisah bin Malik bin Nu'man Ansari dan berkata kepadanya, "Bagaimana keadaanmu?" Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku adalah mukmin hakiki yang telah mencapai tingkat yakin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Segala sesuatu ada hakikatnya. Apa hakikat perkataanmu?" Harisah menjawab, "Wahai Rasulullah, aku telah kehilangan selera terhadap dunia. Aku bangun di malam hari untuk ibadah, dan aku kehausan di siang hari karena berpuasa. Seakan-akan aku melihat lebarnya arsy ilahi. Seakan-akan aku menyaksikan hisab. Seakan aku melihat penduduk surga yang saling bertemu di antara taman-tamannya. Seakan aku melihat penduduk neraka tersiksa di dalamnya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Harisah adalah hamba yang telah Allah Subhanahu wa taala terangi kalbunya." Lalu beliau berkata kepada Harisah, "Engkau telah mendapatkan basirah, maka tetaplah dalam keadaan itu." Lalu Harisah berkata, "Wahai Rasulullah, doakan untukku agar aku bisa syahid di bawah benderamu." Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya Allah, karuniakan ia kesyahidan." Tak lama kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan pasukan untuk berperang, dan Harisah ada di antara pasukan-pasukan itu. Lalu ia mati setelah membunuh beberapa musuh Allah dalam peperangan. Kita bisa lihat bahwasanya Harisah adalah seorang arif mujahid dan syahid. Demikianlah kemestiannya bahwa seorang arif mestilah mujahid, mestilah orang yang memiliki kesungguhan di jalan Allah Subhanahu wa taala di dalam berbagai dimensi kehidupan sosial, politik, serta jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seorang arif mestilah berperan
secara seksama di dalam masyarakat, di dalam mendidik, mentarbiyah masyarakat untuk mencapai akhlak mulia, untuk mencapai spiritual dan ma'nawiyah serta qurb di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.